mineral balana. Buaji tabe buaji. Nah, karena apa itu? Itu tadi yang kita lah ke buaji. Apa karena ini terima kasih banyak. Masuk pun kayak leng. Yang punya pun lampu tasir dia mau pakai ngasih gula itu. Jalan. Maka Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ibu. Halo, maka jangan pulang sebelum dapat satu orang sah. Bilang ini memang satu. Biasa niat tahu sering talunan deh. Bahkan niat biasa ibu kapal rupanan tama gilanan di balak ah. Nah karena kantong eja. Sampula mo nan na bagi apa nendro na nalenga sa pak nasi sana. Kan remi kali-kali nu balala. Tapi insyaallah tidak ada di sini Bu, tidak ada Ji. Tidak ada di sini di kampus sebelah kita, Wak. Di kampus sebelah yang pindah ke sini. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ya? Wih, setengah jam bisa ceramah nih. Kalau malam pertama jadi terlalu lama. Dik, Ibu. Mau panjang-panjang atau pendek-pendek? Hah? Suka yang panjang atau suka yang pendek? Ceramah. Suka yang panjang atau suka yang pendek? Hah? Panjang masuk setengah atau pendek masuk semua? Ceramah. Ini kota lele. Bagaimana? Sampai jam berapa? Jam 10. Malas sih pencerahan besok malamnya. Tidak mungkin dibawa anak. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih kue ambil. Ya. Jangan tong kiseng dikasih kue nanti tolak. Termasuk penceramah malam ini kalau dikasih ya dikasih bila itu bukan hidayah. Tapi insya Allah kalau teman-teman tidak selalu ada kue-kuenya tidak pernah tahu itu dia. Kalau tidak, kubu selesai, kubu yang mana dong dia nomor putar tidak nomor doang. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan. Itu dua Bu. Yang pertama sedekah uang, yang kedua sedekah makanan. Yang ketiga sedekah ilmu. Sedekah ilmu enggak usah nih. Nanti kita bahas. Masih ada poin selanjutnya. Yang keempat adalah sedekah dengan tenaga. Jadi kalau tidak ada uang tak mau kita sedekahkan, sedekah dengan makanan. Kalau tidak ada sedekah dengan makanan, sedekah dengan ilmu. Tidak ada ilmu yang bisa kita sedekahkan, sedekah dengan tenaga. Kalau ada tetangga-tetangga tak bikin acara datang, mau bantu-bantu, itu kan sedekah tenaga. Maka saya bilang sebelum berangkat dari rumah perbaiki niatkan memang ya Allah saya berniat berangkat dari rumah ini untuk membantu tetanggaku, mudah-mudahan dengan tenaga yang saya pakai bisa lancar acaranya. Sedekah tenaga. Tapi ada tuh ibu-ibu belum berangkat dari rumahnya salah niatnya. Ditanya sama suaminya, "Mak, kamu lagi? Nah, kau apa ini kan sampai tangan Allah? Nah, em kota sakit. Ngurai apa niat tentang acara sampai hukumnya." Seumpama. Ini sudah salah niatnya Pak Bu. Salah untuk niat dari awal ini. Maka saya bilang perbaiki niat. Karena kalau begini niat dari awal belum pergi berangkat, salah niat. Pulang kita tidak bawa bungkusan kecewa. Kita cerita orang apa nih tanah, nggak ada mau lampai konjur di kalian. Nangurai, nak wakil galam bangun batu, mau jembatan lantaga cikoro. Padahal kalian atau wakil kiri ya. Itu jeleknya sifat kikir Pak.
Jelek sekali itu sifat kikir, Bu. Tidak ada orang suka orang kikir. Bahkan sesama orang kikir biasa saja mau cerita. Karena kamu kolam pagonjo atau kikir. Padahal kalian kikir. Makanya saya bilang, Bu, sedekah dengan tenaga, perbaiki niat sebelum berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayat kursi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari rumah. Ada tahu orang biasa berangkat dari rumahnya, lampai batu di tempat acara, ya, lampai kiri-kiri daging, peminrongnya di tempat ladang. Lampai sentuh-tusuk daging, minrong yang sakit. Lampai itu yang anganu dumpi, aroko-roko dumpi, peminronan ini renjo kantung ijaya. Maka tidak heran saya di malam, Pak, banyak ibu-ibu pakai kudung panjang. Lengkap dalam keadaan dua tangannya datang, pulang tidak tahu di mana satu. Makanya itu saya kalau sudah ceramah kulihat mentok, lama tinggal duduk saya kuliah gitu. Mana ibu-ibu di sini yang jangan main ini Muhammad Rasulullah. Yang mentok itu tahu biasa batu yang baji batana. Paminro nanti anak ini. Masalahnya, Bu, kalau kita kehabis, ya alhamdulillah. Tapi pun namu basirnya, King. Tapela-pela, Ji. Sama itu kalau ada bikin acara, bikin. Ibu tidak boleh itu membungkus orang kalau tidak selesai acara. Adabnya di dalam Islam, selesai acaranya orang baru diminta. Ada orang belum selesai acaranya, nah memang pulang. Kan bilang itu ibu bungkus tas, itu kan sedekah. Bukan sedekah itu, tapi paluk. Orang tersinggung memang nih. Nasur gimana? Allahu Akbar. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, dengar dulu, dengar. Kalau ada acara datang di rumahnya orang, adabnya di dalam Islam, satu, minta kalau selesai acara. Kedua, jangan bawa pulang sebelum selesai acara. Kenapa? Jangan sampai tuan rumah hanya sanggup memberikan 150 orang makan. Karena 150 orang yang mampu dia sediakan makan. Akhirnya undangan yang dia bagi hanya 150. Tapi gara-gara kita bawa pulang, tidak cukup. Kita bagi tanang, tuan rumah salah tanang. Betul, Ibu? Maka selesai acara. Minta sama tuan rumah, Ibu. Niaki jangan sisa na jeka konroa. Kulek aku yang minroh, diminta. Kalau tidak diminta haram hukumnya, Bu. Dan orang yang memakan barang haram pernah dalam satu penelitian ternyata tidak menjadi daging, tapi menjadi bakteri dan virus di dalam tubuh. Memang tidak bagus, Bu, kalau barang curian. Masa gara-gara persoalan tepak lada dibawa pulang, makan makanan haram di suami dan anak. Makanya kita didik anak tak dengan uang haram, dengan makanan haram, akhirnya tumbuh besar patotoai. Maka minta dulu. Kalau dikasih alhamdulillah, tapi kalau tidak dikasih jangan tanya selapang. Kok biasa ibu punan risar tanya salah apa ini? Makanya perbaiki niat sebelum berangkat. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah. Terakhir yang kelima, Ibu. Terakhir nih. Hah? Terakhir. Sedekah yang terakhir, Bu, sedekah yang paling ringan untuk diperbuat atau dilakukan. Anu ringan dulu nih jamin sedekah terakhir kan. Tapi biasa tahu sukar nagaukan.
Apa itu sedekah paling ringan kau kan? Sedekah dengan muri-muri. Betul, sedekah dengan senyuman. Siapakah orang-orang yang kadang berat melakukan sedekah senyuman ini? Satu, yang dulunya masyarakat biasa tiba-tiba jadi orang terkenal. Dua, orang yang dulunya masyarakat biasa tiba-tiba jadi orang kaya. Yang dulunya masyarakat biasa tiba-tiba dapat jabatan. Tapi alhamdulillah Ibu Jaksata dari tadi ketawa terus. Yang dulunya tidak terkenal tiba-tiba terkenal. Yang dulunya tidak ada jabatan tiba-tiba dapat jabatan. Yang dulunya masyarakat biasa tiba-tiba jadi anggota dewan. Tiba-tiba jadi gubernur, tiba-tiba jadi wali kota, tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi pejabat tinggi. Lupa bahwa rezeki itu, jabatan itu hanya titipan yang Allah titipkan kepada mereka dan sifatnya sementara. Bahwa roda kehidupan pasti akan berputar, yang di atas akan kembali ke bawah, dan yang di bawah pasti akan kembali ke atas. Dulu itu Bu, kalau berbicara persoalan jabatan, waktu kampanye, luar biasa Bu. Sombere dulu, baru berapa ratus meter kena lihat mati. Malam teman kau. Nah juga teman pembalik dulu. Si kali natap pilih, alalo to na, mana kelesong, mana panahon kaca, Nah cerita betulan, aku panai, pemain teluk gimana boy? Ada pejabat seperti itu Bu, ada. Nyete salah, suruh pilih. Gara-gara telung bilangan sabu, 5 bilangan sabu. 500.000 harga diri kita dijual Bu. Bayangkan makin 500.000 bagi 5 tahun, biar pembeli tusuk gigi tidak sampai Bos. Baru giliran naik, mau dibantu. Aku nggak mau ngurang lagi jumpa dia kalau dalam tuang. Entah aku nggak bantu, kamu kembali, mau bilang saku. Insya Allah mudah-mudahan di bantu-bantu yang tidak ada lagi yang menerima begitu. Sisa dia gini. Siap tidak menerima serangan fajar? Sisa dia gini. Ibu, siap tidak menerima serangan fajar? Siap. 5 bilangan sabu dari mana? Sisa dia. Bapak Ibu sidang jamaah takziah insyaallah dirahmati dan dimuliakan. Ibu. Kalau mau Ki Kabupaten Bantaeng menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilihlah pemimpin sesuai kapasitas dan kualitas. Bukan karena adanya uang sehingga kita pilih. Akhirnya terkadang aspirasi kita tidak sampai dan tidak terkadang aspirasi kita tidak sampai Pak. Kadang juga hanya diajukan. Bahkan tidak banyak anggota dewan hari ini Pak duduk di parlemen, hanya duduk santai-santai sambil merokok. Bayangkan kenyaman nama di kursi dewan apa? Accident empuk na pole. Lampa kita kena mah salah tanang. Ya bagi tanang. Ibu. Kau masih ada nakin juga calon anggota dewan yang pintar kan, yang baik. Toh, tapi tidak naik gara-gara uang, karena tidak ada uangnya sehingga dia tidak bisa naik memperjuangkan aspirasi rakyat. Sadar maki Bu, sadar lalu Ki Bro. Kupala kini sadar Ki. Bapak naik. Hah?
Tidak. Kenapa saya selalu singgung ibu-ibu begini, Bu? Biar bapak-bapak bilang A, kalau ibu-ibu bilang B, B yang jadi. Biar bapak 01, kalau ibu 00 tetap jadi. Kan bapak-bapak itu apalagi pejabat-pejabat tinggi dua ditakuti. 1 KPK, 2 PKK. Kan begitu gitu. Betul? Iya. Biar kita cari muka sama Pak Bupati, Pak, kalau mau kita jabatan. Tapi kalau istrinya tidak suka wabillahi taufiq wal hidayah. Maka Bapak Ibu sidang jamaah takzim insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya titip pesan berhenti sampai seperti itu. Uang haram itu, berhenti. Ya meskipun orang yang menyogok dan disogok tidak dapat dosa, tapi setidaknya berhenti. Bu, meskipun uang serangan fajar itu tidak dosa. Tidak dosa itu serangan fajar, Bu. Kalau ada hadis yang mengatakan, silahkan cari, sampaikan sama saya. Bahkan hadis palsu pun tidak ada yang mengatakan orang yang menyogok dan disogok itu dapat dosa. Tidak ada. Tidak ada hadis yang mengatakan, sampai hadis palsu pun tidak ada yang mengatakan orang yang menyogok dan disogok itu dapat dosa. Yang ada ar-rasi wal murtasi binar. Orang yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Tahu bucu siagan ni bucu tama di neraka. Jadi tidak ada lagi minta ampun, Bu. Kalau menerima salam fajar, pokoknya nasi pamentong kalau talan tabrak nerang, Bapak Ibu sidang jamaah takzim insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pokoknya sampai jam 10 nih. Terakhir persoalan sedekah. Kan Nabi tadi mengatakan 3, nah ini baru 2. Berapa ini sekarang? Berapa menit? Jam 9, 1 jam saya ceramah 1 poin. Pokoknya sampainya jam 11. Ngecek mentok tadi malam saya jam 2 tengah malam ngecek Kak. Nah bilang Ustaz, kasih lama-lama memang kemarin. Kasih lama-lama memang besok. Saya bilang insyaallah aku gas full. Pokoknya mantang ngasih ki. Kalau niat min rota seret-seret sampai dia mau nyetir lampu gue, mantap kok. Iya kok. Allahu Akbar. Mari kita bersalawat dulu kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahus suduri. Bapak Ibu sidang jamaah takzim insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan ilmu yang selama ini kita miliki untuk kita ajarkan kepada orang. Ilmu ini adalah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap manusia. Jadi jangan menganggap enteng setiap ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ibu, anak hari ini jangan memaksa pada bukan bidangnya. Jadi pas saya rela punganata, puna cara deki matematika tahu mau suruh lagi. Puna cara deki IPA tahu mau suruh lagi. Puna cara deki paling menggambar pertama ki teknik. Puna cara deki paling ngapala pertama ki hukum. Puna cara deki paling untuk
Tentang kesehatan, pantama jadi dokter, punana sawal dokter, pantama jadi perawat, punana sawal jadi perawat, pantama jadi bidan, punana sawal pantama jadi apoteker, dan seterusnya. Jadi jangan memaksakan satu kehendak anak yang dia tidak mampu. Jadi jangan bilang doh aja kayak mana pengunyutan nisi. Karena ilmu yang Allah berikan itu ada bidang masing-masingnya. Pintar menghafal Al-Quran, kasih masuk, kasih jadi ustaz. Kasih jadi penghafal Quran, kasih jadi hadis Quran, kan ya tuh. Jadi jangan paksakan pada bidang yang tidak dia mampu. Tapi hari ini kalau kita sudah punya ilmu yang tinggi, tetaplah merendah. Rendah hati bukan rendah diri. Beda rendah hati, beda rendah diri. Rendah hatilah pada kita semua. Siap Ustaz? Tetaplah rendah hati. Kenapa? Ada orang terkadang karena tingginya ilmunya, karena banyaknya yang dia tahu, sehingga dia menganggap enteng orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah aku memberikan kalian ilmu, hanya melainkan sedikit saja di antara ilmu-ilmu yang aku akan berikan kepada hamba-hambaku. Maka apa yang mesti kita sombongkan hidup di dunia? Karena ilmu yang selama ini kita miliki, ada saatnya, ada masanya, kita akan menjadi orang yang pelupa, menjadi orang yang pikun. Bahkan semua hafalan-hafalan yang selama ini kita tekankan, yang selama ini kita cari, yang selama ini kita tuntut, akan hilang pada masanya, pada waktunya, ketika kita sudah punya penyakit pikun. Maka share, bagi, karena ilmu yang dibagi akan bertambah, bukan berkurang. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu adalah wawalidin sholihu yad'ulah, doa dari anak yang soleh dan solehah. Ajarkan hari ini kepada anak tentang agama, karena modal yang paling terbesar Pak bukanlah harta kekayaan. Modal paling terbesar bukanlah pangkat dan jabatan. Modal terbesar hari ini bukanlah harta kekayaan, bukanlah keturunan, tapi harta yang paling berharga yang kita miliki hari ini adalah anak yang soleh dan solehah. Karena meskipun orang tuanya disiksa di alam kubur, datang anaknya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya bapakku. Saya kirimkan surah Al-Fatihah, khususan ila ruh Fulan bin Fulan, Al-Fatihah." Nah kita sementara siksa di alam kubur, berteriak mungkar, "Nakir, siapa yang berdoa di atas kubur itu nakir?" Nah bilang nakir, "Itu nih anak yang kau siksa bapaknya mungkar." Nah bilang mungkar, "Kalau begitu hentikan penyiksaan, berkah dari anaknya yang soleh mendoakan bapaknya." Maka ajarkan anak paling tidak minimal surah Al-Fatihah 17 kali dia baca sehari semalam Pak. Kalau dia melaksanakan sholat, itu pahala yang akan mengalir terus menerus. Kan enak tuh kalau meninggal Pak Ibu, nah Anda doakan kita terus menerus. Tapi kalau meskipun kita adalah orang tua yang ahli ibadah, rajin berangkat ke masjid, membaca Al-Quran, khatam setiap bulannya, kita rajin bersedekah, tiap tahun berangkat ibadah umroh, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika anak adalah anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak yang durhaka, anak yang tidak pernah melaksanakan sholat, durhaka juga sama Allah. Sebelum anak ini dimasukkan ke dalam neraka, dicari dulu bapaknya, dicari dulu mamanya. Masuk lagi bapak, diperiksa sama mama. Pas mau masuk ke dalam pintu surga, berteriak seorang anak dari belakang, "Malaikat, tahan itu bapak sama mama." Malaikat, "Saya bersaksi ini bapak memang ahli ibadah, rajin baca Quran, rajin bersedekah, tiap tahun pulang balik ke tanah suci. Saya bersaksi dia memang baik, tidak pernah masuk kalau berangkat ke masjid, selalu tepat waktu, bahkan dia yang kadang azan." Malaikat, "Tapi minta maaf malaikat, selama dia beribadah tidak pernah tongan aja di dunia ini." Bilang malaikat, "Kalau begitu tarik juga basuh bapak dan mamanya ke neraka bersama anak." Gara-gara apa? Anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.